Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Winus Deviani Isrofi sebagai moderator yang akan memimpin presentasi dan diskusi kita pada pagi hari ini yang berjudul Konservasi Nilai dan Karakter. Sebelum kita memasuki tahapan penyampaian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan kelompok 2 yang beranggotakan 1. Reza Adi Setiawan dengan NIM 64114211168, Lustri Adita Wilasari dengan NIM 64114211172, Cindy Ruth Kezialomita dengan NIM 64114211173, Maria Angel Restiawati dengan NIM 64114211174, Aldona Valencia Putri dengan NIM 64114211178, dan Winus Deviani Safi dengan NIM 64114211179. Langsung saja untuk menghemat waktu, saya mintakan dengan hormat kepada Saudari Cindy Ruth untuk menyampaikan materi yang telah dipersiapkan. Waktu dan tempat kami silakan. Nilai artinya adalah menurut Hans Jonas, seorang filsuf Jerman Amerika. Nilai selalu memiliki konotasi yang positif. Nilai sifatnya abstrak akan memiliki konsekuensi konkret apabila dikaitkan dengan moral. Karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini akan dan digunakan sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, dan bertindak. Konservasi berasal dari kata conservation, bersumber dari kata artinya together, dan serve yang artinya to keep atau to save, diartikan sebagai upaya memelihara milik kita dan menggunakan milik tersebut secara bijak. Nilai dan karakter konservasi berarti hal positif yang kita lakukan untuk memelihara milik kita dan menggunakan secara bijak dengan cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Terima kasih kepada Saudari Cindy yang telah menyampaikan materinya pada pagi hari ini. Selanjutnya, untuk kita memasuki materi kedua yang akan disampaikan oleh Saudari Dita. Waktu dan tempat disilahkan. Latar belakang. Di zaman modern seperti sekarang, orang-orang cenderung melupakan pentingnya pelestarian bumi. Pendidikan sendiri berperan dalam membangun pemahaman bagaimana perilaku manusia terhadap kerusakan alam, bencana, dan banjir yang terjadi akibat perilaku manusia yang sering di luar batas. Dasar pendidikan konservasi ini dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Dan yang terakhir, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Terima kasih kepada Dita yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita ke materi ketiga yang akan disampaikan oleh Saudari Resti. Waktu dan tempat disilahkan. Ada 8 nilai dan karakter konservasi. Yang pertama, inspiratif. Dapat memotivasi orang lain sehingga menjadi tergerak hatinya untuk bersama melakukan gerakan yang bermanfaat. Yang kedua, humanis. Memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi dan dapat menciptakan pergaulan dengan sesama menuju arah yang lebih baik. Yang ketiga, peduli. Memiliki kepedulian yang tinggi, tidak abai, selalu menghiraukan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Yang keempat, inovatif. Melakukan pembaharuan yang berdampak positif bagi lingkungan. Yang kelima, kreatif. Mampu menciptakan atau menampilkan sesuatu yang baru dan bermanfaat sebagai bentuk dari kreativitas. Yang keenam, sportif. Apa adanya, jujur, adil, sesuai dengan ketentuan dan melakukan dengan sepenuh hati serta maksimal.
Yang ketujuh, jujur, memiliki ketulusan dan kelurusan hati, serta selalu melakukan secara tulus dan ikhlas. Yang kedelapan, adil, sama berat, tidak berat sebelah, menjunjung kebenaran dan tidak memihak kepada salah satu. Terima kasih kepada Saudari Resti yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki materi keempat yang akan disampaikan oleh Saudari Dora. Waktu dan tempat disilahkan. Untuk implementasi, di sini saya akan memberi contoh perilaku yang mencerminkan nilai-nilai dan karakter konservasi. Pertama, kerja bakti. Tujuan diadakannya kerja bakti ini adalah agar masyarakat sadar akan pentingnya merawat dan menjaga kebersihan lingkungan demi terhindar dari penyakit yang tidak diinginkan dan bencana alam seperti banjir bandang. Kedua, tebang pilih. Dengan tebang pilih, kita dapat melestarikan tanaman dan mempertahankan spesies tanaman tertentu. Ketiga, tidak memburu satwa liar. Dalam rangka memutus rantai perburuan dan perdagangan satwa liar, hidup, dan perniagaan bagian tubuh atau organ satwa. Keempat, melindungi dan melestarikan flora dan fauna. Dengan cara ini, kita dapat menjaga flora dan fauna dari kepunahan. Kelima, bijak dalam berkendara dan menggunakan transportasi di kawasan kampus. Karena dengan tindakan ini, kita dapat mengurangi pencemaran polusi udara yang semakin hari semakin meningkat. Keenam, memanfaatkan limbah organik maupun anorganik. Kita dapat mengolah limbah menjadi barang yang bermanfaat daripada limbah tersebut dibiarkan begitu saja. Ketujuh, menerapkan prinsip 3R. Recycle, reduce, reuse dalam pengelolaan limbah. Terdapat beberapa manfaat dalam menerapkan prinsip 3R, yaitu mengurangi tumpukan sampah organik yang berserakan di sekitar tempat tinggal, membantu pengelolaan sampah secara dini dan cepat, menghemat biaya pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir, mengurangi kebutuhan lahan tempat pembuangan sampah akhir, dan menyelamatkan lingkungan dari kerusakan dan gangguan berupa bau, selokan, macet, banjir, dan lain-lain. Terakhir, pelaksanaan hari besar keagamaan seperti Baritan dan Kenduri dapat mempererat tali persaudaraan yang ada di masyarakat. Terima kasih kepada Saudari Dora yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki materi yang terakhir yang akan disampaikan oleh Saudara Reza. Waktu dan tempat disilahkan. Baiklah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pendidikan konservasi, terutama dampak positifnya. Yang pertama, pasti lingkungan akan terjaga, karena dengan melibatkan nilai-nilai konservasi dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak langsung kita juga menjaga kelestarian lingkungan. Misalnya, tidak menggunakan kendaraan berbahan bakar fosil ketika sudah berpergian, karena itu dapat mengurangi polusi udara. Lalu yang kedua, akan terciptanya ruang menyenangkan untuk masyarakat. Nah, ruangan di sini tidak hanya ruang publik ya, tidak hanya taman seperti itu, tetapi juga ruang sosial yang baik untuk masyarakat. Lalu yang nomor 3, menciptakan bahan organik yang ramah lingkungan, seperti pupuk organik. Yang nomor 4, terjaganya nilai budaya yang ada di masyarakat. Lalu yang nomor 5, terjadinya hubungan sosial yang baik antar masyarakat. Cukup. Baik, terima kasih kepada Saudara Reza. Jadi dapat kita simpulkan pada pagi hari ini
Bahwasanya, melalui pendidikan konservasi, diharapkan para mahasiswa dapat merubah perilaku, sikap, serta cara berpikir mereka terkhususnya dalam hal-hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemeliharaan sumber daya alam, isu-isu terkait permasalahan lingkungan, hingga akhirnya dapat menggerakkan masyarakat dalam upaya pelestarian dan keselamatan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan datang. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Saya Winesteviana Isrofi selaku moderator pada pagi hari ini. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian pada presentasi pagi hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.